Kenapa di video sebelum ini membahas tentang keberadaan Tuhan? Apa hubungannya sama mengenal diri sendiri? Memangnya pembuktian keberadaan Tuhan akan berpengaruh dalam hal mengenali diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi tentang ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, seperti biasa kita harus ngerti dulu apa itu mengenali diri sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai self-awareness. Saya menyimpulkan dari referensi yang diberikan oleh kajianpustaka.com, self-awareness adalah keadaan di mana seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, dorongan dan nilai dalam pikiran dan perasaannya, serta bisa membedakan dirinya dengan apa yang ada di luar dirinya. Misal, saya itu punya kelebihan. Saya ini orangnya rendah hati. Saya ini orangnya nggak sombong. Dan kenyataannya memang begitu. Sombong amat. Tapi saya ini juga punya kelemahan. Kelemahan saya adalah saya itu nggak bisa bernafas cepat atau ngos-ngosan sambil menjulurkan lidah. Teman-teman bisa nggak? Kalau bisa, coba komen ya. Itu yang membedakan saya sama orang lain atau makhluk lain kan gitu. Sekarang apa hubungannya sama pembuktian keberadaan Tuhan? Nah, itu masalahnya. Kita ini terlalu sering menyepelekan pembuktian keberadaan Tuhan tanpa kita menyadari betapa besar konsekuensinya. Emang apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, saya kasih ilustrasi aja ya, langsung. Ketika saya mau tes masuk perguruan tinggi, saya itu berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya bisa diterima di perguruan tinggi pilihan saya. Ketika saya nggak punya duit, saya itu berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya itu dapat pekerjaan. Dan ketika saya ikut seleksi kerja, saya itu berdoa dengan sungguh-sungguh agar saya bisa diterima di tempat kerja tadi. Namun, ketika saya sudah diterima di perguruan tinggi pilihan saya tadi, atau diterima di tempat kerja saya tadi, perlahan-lahan saya mulai meninggalkan Tuhan. Saya mulai jarang beribadah, atau kalaupun beribadah ya ala kadarnya. Apalagi mempelajari agama, nggak sempat. Terlebih kalau gaji kita sudah menjadi banyak, kita itu lupa rasanya itu pengen foya-foya aja. Bahkan ketika kita lagi kesusahan atau lagi patah hati, kita itu baru ingat kepada Tuhan. Wahai para badut yang rela dimanfaatkan oleh crush kalian, jangan berkecil hati, karena kalian diperlakukan sebagaimana Tuhan diperlakukan oleh mayoritas orang. Lalu kamu Tuhan ini badutmu apa piye? Coba misal ya, misal kalian yang dimanfaatkan sama crush kalian. Kira-kira kalian memilih tetap bertahan dan dimanfaatkan atau kalian memilih pergi meninggalkan crush kalian tadi? Kalau saya pribadi, saya akan memilih untuk pergi meninggalkan crush saya. Perempuan masih banyak boy. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, di media. Kalau misal Tuhan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, apa nggak lebih baik sekalian nggak usah pakai Tuhan ya? Masa Tuhan cuma dijadikan tempat pelarian? Masa Tuhan diposisikan kayak badut? Kalau misal tiba-tiba kita ditimpa kesulitan hidup, kira-kira kesulitan hidup itu lebih cocok kita anggap sebagai ujian dari Tuhan atau azab dari Tuhan? Semoga itu bisa menjadi renungan kita masing-masing ya. Dari kenyataan tersebut, apakah pembuktian keberadaan Tuhan itu penting? Atau nggak usah lah pembuktian-pembuktian itu nggak perlu. Cukup diyakini aja. Atau kita bikin Tuhan sendiri sesuai kepentingan dan keinginan kita. Sekarang kita coba berandai-andai ya. Misalkan ada beberapa orang di supermarket. Kebetulan orang-orang tadi itu orang-orang yang panjang tangan. Nah gitu ya. Nah, tapi orang itu ternyata tidak mencuri sesuatu. Kira-kira lebih logis mana? Orang-orang itu tadi tidak mencuri karena takut sama Tuhan atau orang-orang tadi tidak mencuri karena takut sama CCTV? Ada yang lebih parah. Sebagian dari kita yang merasa lebih paham agama, itu menggunakan Tuhan, agama, dan segala kelengkapan perangkatnya untuk membodohi orang lain. Terlebih kalau mereka bisa sedikit trik psikologi, trik sulap, mereka bisa mengelabui orang-orang yang belum teredukasi, dan mereka beranggapan bahwa mereka itu mendapatkan special gift dari Tuhan. Terserah namanya mau apa istilahnya. Karomah ini, terserahlah. Itu seperti itu. Ada juga yang merasa punya otoritas atas surga dan neraka. Demi Allah, Rasulullah, wallahi, siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Siapa saja yang nggak mengikuti mereka,
maka sudah menyimpang dari jalan yang benar. Terus, mungkin ada sebagian dari kita yang ngomong, itu tergantung orangnya. Loh, kalau misalkan itu tergantung orangnya, berarti pakai agama maupun tidak, bedanya apa? Berarti pembuktian keberadaan Tuhan itu penting nggak? Kalau menurut saya pribadi, pembuktian keberadaan Tuhan itu sangat penting dan sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kalau misalkan Tuhan nggak ada, ya berarti kita mau ngelakuin apa aja ya terserah kita. Atau kita mungkin join dengan manusia yang ada di sekeliling kita, akan begitu. Kalau misalkan Tuhan ada, lah posisinya Tuhan itu siapanya kita. Kalau dia adalah badut kita, ya kayak tadi. Jadi misalkan kita sedih, kita galau, kita ditimpa kesulitan hidup, atau kita lagi patah hati, ya kita datang ke Tuhan. Kalau misalkan dia adalah pembantu kita, ya tinggal kita suruh-suruh aja. Ya Tuhan, saya maunya ini, saya nggak mau selain ini. Tapi kalau dia adalah bos kita, maka kita harus memperlakukan dia sebagaimana bos. Kita yang nurut ke dia, bukan dia yang nurut ke kita. Walaupun kita ada sedikit bandel-bandelnya. Bukan nggak begitu? Lantas, apakah Tuhan itu beneran ada? Terus gimana caranya membuktikan kalau Tuhan itu ada? Saksikan di video-video berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda. Quest of the heart through shadowy valleys where shadows depart. A search for the sacred.